Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi. Pada video kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kardinalitas himpunan. Apa yang dimaksud dengan kardinalitas himpunan? Kardinalitas himpunan itu merupakan ukuran banyaknya anggota dari sebuah himpunan. Kardinalitas himpunan biasa dilambangkan dengan huruf N. Misal di sini NA itu dibaca kardinalitas himpunan A atau banyaknya anggota dari himpunan A. Jadi NA di sini ini merupakan kardinalitas dari himpunan A atau banyaknya anggota dari himpunan A. Contoh, misalkan di sini ada himpunan A anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Berarti kardinalitas himpunan A atau banyaknya anggota A itu ada 6. Contoh yang kedua di sini himpunan B anggotanya A, I, U, E, O, maka banyaknya anggota himpunan B itu ada 5. Contoh selanjutnya, misalkan di sini ada himpunan S, di mana anggota himpunan S dari 1 sampai 10, maka banyaknya anggota himpunan S ada 10. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, berarti banyak anggota A ada 5, anggota B 2, 3, 5, 7, banyaknya anggota B itu ada 4. Nah, dari ketiga himpunan ini, A irisan B anggotanya 2, 3, dan 5. Sehingga banyaknya anggota A irisan B itu ada 3. Selanjutnya, A gabungan B, banyaknya anggota A digabung dengan B ada 6. Sedangkan banyaknya anggota A gabungan B komplement yaitu 6, 8, 9, dan 10. Sehingga banyaknya anggota A gabungan B komplement itu ada 4. Nah, dari sini bisa diperoleh bahwa banyaknya anggota dari A gabungan B itu bisa diperoleh dari banyaknya anggota A ditambah dengan banyaknya anggota B dikurangi dengan banyaknya anggota A irisan B. Jadi sekali lagi, untuk menentukan banyaknya anggota A gabungan B, itu bisa diperoleh dari banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B dikurangi dengan banyaknya anggota A irisan B. Nah, sedangkan untuk mencari banyaknya anggota himpunan semesta, itu bisa diperoleh dari banyaknya anggota A gabungan B ditambah dengan banyaknya anggota A gabungan B komplement. Karena di sini banyaknya anggota gabungan A dan B bisa diubah, maka banyaknya anggota semesta bisa ditulis dalam bentuk banyaknya anggota A tambah banyaknya anggota B dikurang banyaknya anggota A irisan B ditambah dengan banyaknya anggota A gabungan B komplement. Kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram Venn, bisa dilihat di sini daerah yang di tengah ini merupakan daerah irisan A dan B. Sedangkan di sebelah yang kiri di sini yang saya arsir ini merupakan daerah hanya A. Sedangkan yang di sebelah kanan yang saya arsir juga ini merupakan daerah hanya B. Ya, jadi yang di sebelah kiri ini hanya anggota A, yang di sebelah kanan hanya anggota B. Sedangkan yang di tengah itu anggota dari A irisan B. Sedangkan untuk A gabungan B, yaitu seluruhnya antara dua lingkaran ini merupakan anggota dari A gabungan B. Daerah yang di luar A gabungan B, ini merupakan daerah dari A gabungan B komplement atau selain dari A gabungan B. Seperti yang sudah disebutkan tadi, anggota dari himpunan semesta itu merupakan anggota himpunan A ditambah anggota himpunan B dikurang anggota A irisan B ditambah dengan anggota dari A gabungan B komplement. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh yang pertama di sini. Kalau dari soal kita bisa menentukan bahwa jumlah seluruh siswanya atau anggota himpunan semestanya itu ada 25. Jumlah siswa yang suka matematika ada 8, yang suka IPA ada 15, dan jumlah siswa yang tidak suka matematika dan IPA itu ada 5 orang. Kalau kita substitusi ke dalam rumusnya, di sini NS-nya sudah diketahui 25, yang suka matematika 8, yang suka IPA 15, yang kita cari yang suka matematika dan IPA,
kemudian ditambahkan dengan yang tidak suka matematika dan IPA, ada 5 orang. Berarti dari sini bisa diperoleh bahwa yang suka matematika dan IPA itu ada 3 orang. Jadi, jumlah siswa yang suka matematika dan IPA ada 3 orang. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu menggunakan diagram Venn. Nah, kalau kalian ingin menggunakan diagram Venn, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengisi anggota dari A irisan B-nya terlebih dahulu. Bisa dilihat pada soal yang tadi, anggota A irisan B atau yang suka matematika dan IPA ini belum ada. Kalau anggota A irisan B-nya belum diketahui, kita misalkan saja dengan X. Tapi kalau sudah diketahui, kita tulis angkanya berapa di sini. Karena di sini belum diketahui, kita simbolkan dengan X. Kemudian, yang suka matematika atau yang suka himpunan A, di sini ada 8 orang. Karena di sini udah ada X orang, yang hanya matematika atau hanya A, di sini 8 dikurang X. Begitu juga untuk yang B, berarti 15 dikurang X. Selanjutnya, yang tidak suka matematika maupun IPA itu ada 5 orang. Berarti yang tidak suka kedua-duanya kita taruh di luar. Ini ada 5 orang. Nah, kalau kita jumlahkan semua ini akan menjadi himpunan semesta. Jadi kalau kita tuliskan 8 dikurang X tambah 15 dikurang X tambah 5 akan sama dengan 25. Dari sini kita bisa peroleh bahwa nilai X-nya itu sama dengan 3. Nah, karena tadi X-nya ini merupakan anggota A irisan B atau yang suka matematika dan IPA, maka siswa yang suka matematika dan IPA ada 3 orang. Jawabannya sama, boleh pakai rumus ataupun boleh pakai diagram Venn. Selanjutnya, bagaimana kalau himpunannya ada 3? Contoh misalkan di sini, sebanyak 5 siswa di kelas 7 pernah berlibur ke kota A, B, dan C. 12 siswa pernah berlibur ke kota A dan B, 10 siswa pernah berlibur ke kota A dan C, 7 siswa pernah berlibur ke kota B dan C. Jika banyak siswa yang berlibur ke kota A, ada 20 siswa, kota B ada 15 siswa, dan kota C ada 18 siswa, tentukan banyak siswa di kelas 7 tersebut. Nah, kalau kita masukkan ke dalam rumus, maka kita tinggal substitusi aja anggota-anggotanya, di mana yang pernah berlibur ke kota A ada 20, ke kota B ada 15, ke kota C ada 18. Kemudian dikurangi dengan siswa yang pernah berlibur ke kota A dan B, dikurangi dengan berlibur ke kota A dan C, kemudian berlibur ke kota B dan C. Baru ditambahkan dengan siswa yang pernah libur ke 3 kota tersebut. Nah, dari sini maka akan diperoleh jumlah seluruh siswanya ada 29. Jadi, jumlah siswa di kelas 7 itu ada 29 siswa. Ini kalau menggunakan rumus. Sedangkan kalau menggunakan diagram Venn, sama dengan cara yang dua himpunan, terlebih dahulu kita isi yang paling tengahnya dulu atau yang suka ketiga-tiganya dulu. Atau untuk jumlah siswa yang pernah berlibur ke 3 kota tersebut, A, B, dan C. Nah, dari soal bisa dilihat, yang pernah berlibur ke 3 kota itu ada 5 siswa. Berarti kita tulis 5 di tengah-tengah ini, irisan antara A, B, dan C. Selanjutnya, kita cari siswa yang pernah berlibur ke kota A dan B. Di sini ada 12 siswa. Ya, di sini ada 12 siswa yang pernah berlibur ke kota A dan B. Karena di sini udah ada 5 siswa, berarti sisanya ada 7. Kemudian kita cari yang suka berlibur ke kota A dan C. Ke kota A dan C ada 10 siswa. Di sini udah ada 5, berarti sisanya 5 orang. Kemudian untuk yang B dan C ada 7 siswa. Berarti sisanya 2 siswa. Kemudian kita isi banyak anggota masing-masing. Di sini himpunan A-nya atau yang suka berlibur ke kota A ada 20 siswa. Di sini baru ada 17, berarti yang belum terhitung ada 3. Di kota B ada 15 siswa. Di sini sudah ada 14 siswa, berarti yang belum terhitung 1. Sedangkan untuk kota C 18 siswa.
Sudah ada 12 siswa, yang belum terhitung ada 6. Nah, setelah terisi semua, kita lihat apakah ada yang belum pernah libur ke 3 kota di sini, A, B, atau C. Kalau ada yang belum pernah berlibur ke 3 kota ini, kita tuliskan di luar di sini. Tapi kalau misalkan tidak ada, kita kosongkan. Karena di sini tidak ada siswa yang belum pernah berlibur, baik itu ke kota A, B, ataupun C, maka kita kosongkan. Nah, selanjutnya kita jumlahkan semuanya. Maka akan diperoleh jumlah siswanya ada 29 siswa. Nah, hasilnya sama seperti yang tadi pakai rumus, yaitu 29 siswa. Jadi kalian boleh pakai rumus ataupun boleh pakai diagram Venn. Itu saja penjelasan dari saya mengenai kardinalitas himpunan dan cara menyelesaikan himpunan dalam bentuk soal cerita. Semoga bermanfaat. Barakallahu li walakum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.